Halo guys, welcome to podcast Kata Anak Sejarah. Bareng aku, Yulian, yang bakal memandu podcast kita pada hari ini. Aku nggak sendirian. Bareng dengan teman-teman aku yang pinter, ada Restu dan Destan. Dan di balik layar ada sutradara andalan kita, yaitu Fazri. Fazri, absen dong. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang tugas sejarah yang mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas kayak di buku paket sejarah. Kali ini kita bakal kupas dengan drama dan plot twist-nya. Ya nggak, Res? Asli yuk, kebanyakan orang mikirnya proklamasi itu jalannya lancar-lancar aja. Padahal enggak loh. Malah lebih parah. Jadi ceritanya pas Jepang kalah telak gara-gara bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia itu lagi kosong banget kekuasaan, atau istilahnya itu namanya vacuum of power. Nah, disinilah ego anak muda zaman dulu main guys. Golongan muda kayak Sukarni CS tuh pengennya langsung gas merdeka malam itu juga. Tapi golongan tua nggak kayak gitu, seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Tuh tipenya yang kalem, pengen nunggu rapat PPKI dulu biar legal. Terus gara-gara berbeda pendapat itu, akhirnya kejadian dan peristiwa Rengas Dengklok ya. Singkat cerita, golongan muda gregetan. Akhirnya Bung Karno sama Bung Hatta, tanda kutip, itu diculik. Dibawa ke Rengas Dengklok. Masuknya tuh biar mereka gak kemakan janji manis Jepang lagi. Hei, kepikiran gak sih? Kalau zaman 1945 udah ada aplikasi ojek online. Pas Bung Karno jemput, abangnya pasti ngechat. Sesuai aplikasi ya Bung. Tujuannya ke Rengas Dengklok. Nggak solo jre. Tapi gara-gara aksi nekat golongan muda itu, golongan tua akhirnya luluh. Malamnya mereka langsung balik ke Jakarta buat OTW bikin teks proklamasi. Nah, pas balik ke Jakarta, mereka kan numpang di rumah Rasa Maeda. Dia kan orang Jepang, kok malah dibolehin sih? Maeda ini memang beda. Betul. Dia peristiwa Jepang tapi hatinya pro keperjuangan Indonesia. Dia ngejamin rumahnya aman dari patroli tentara Jepang lain. Jadi di sana Bung Karno, Bung Hatta, sama Ahmad Subarjo begadang nyusun kalimatnya. Terus dikredit sama Sayuti Mali. Gila ya. Teks sesakti itu cuma 2 paragraf dan ringkas banget. Gak bertele-tele kayak lo kalau lagi minta maaf ke pacar lo, Yul. Mulai curhat, tapi yang bener sih. Kalimatnya padat banget. Dan besoknya Jumat pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi di rumah Bung Karno teks itu dibacain. Merdekalah kita. Terus bendera aja nih jahit tangan sama Ibu Fatmawati. Pakai kain seadanya. Tiangnya dari bambu jemuran, tapi pibesnya merdekanya dapat banget. Gak kerasa ya dari obrolan kita tadi tuh kita tahu kalau merdeka itu butuh banyak gerakan, butuh modal nekat, kompak dan keberanian dari golongan muda saat itu. Betul. Makanya kita yang jadi golongan muda ini zaman sekarang tugasnya itu ngisi kemerdekaan ini. Minimal nggak bikin rusuh di sekolah, rajin ngerjain tugas, sama saling membantu dan saling satu tujuan untuk bersama demi majunya bangsa Indonesia ini. Yap, benar sekali. Semangat kritisnya anak muda 45 tetap harus mengalir di darah kita. Tapi dipakai buat hal yang positif saja, bukan buat nyinyir di medsos. Mantap banget. Oke guys, sekian dari obrolan podcast kita untuk kali ini. Semoga Bapak atau Ibu guru yang melihat video ini memberikan kami nilai A+ dan tersenyum lebar melihatnya. Amin. Aku Yulian, bareng Fazri, Restu, dan Destan, pamit undur diri.